Saudara-saudara, kita akan bahas lagi satu tema yang menarik, yakni sejarah hukuman penyaliban. Bukan rahasia lagi, penyaliban adalah salah satu bentuk eksekusi paling kejam yang pernah ada di dunia. Di zaman kuno, bahkan penyaliban dianggap sebagai salah satu cara kematian paling brutal dan memalukan. Penyaliban sendiri adalah metode eksekusi di mana seorang digantung dengan lengannya dari salib atau struktur seperti hingga mati. Namun, jika menurut sejarahnya, sebenarnya kapan metode eksekusi ini dimulai dianut masyarakat? Dalam sebuah artikel ilmiah yang dipublikasikan di South African Medical Journal pada Desember 2003, para penulis menyebut bahwa kemungkinan eksekusi ini berasal dari Assyria dan Babilonia. Meski begitu, penyaliban pertama kali digunakan secara sistematis oleh bangsa Persia pada abad ke-6 sebelum Masehi. Saat itu, korban penyaliban diikat ke pohon atau di tiang dan kaki jauh dari tanah. Seiring berjalan waktu, bentuk tiang palang digunakan untuk melaksanakan hukuman ini. Pada abad ke-4 sebelum Masehi, Alexander Agung mengadopsi metode ini dan membawanya ke Mediterania, lalu berkembang ke Mesir, Suria, Fenisia, dan Kartago, daerah di Afrika Utara. Selama perang Punisia Romawi melawan Kartago, para tentara Romawi mempelajari teknik ini. Bahkan Romawi menerapkan bentuk eksekusi penyaliban secara lebih dari 5 abad. Menurut sejarawan, kemanapun prajurit Romawi berada, mereka sering menerapkan eksekusi ini. Tak tinggal diam, suku lokal yang berperang melawan Romawi juga membalas perlakuan para prajurit itu dengan cara yang sama. Misalnya saja pada abad ke-9 Masehi, pemimpin Jerman yang memandang Arminius menyalib banyak prajurit Romawi yang dikalahkan oleh Varus. Kisah serupa kembali terjadi pada tahun 28 Masehi ketika suku Jerman menyalip para penagih pajak Romawi. Sayangnya, hanya sedikit informasi tentang sejauh mana penyaliban dilakukan di Spanyol, Galia, Afrika Utara, dan Asia. Selain bangsa Romawi, perkamen Qumran juga menjadi bukti adanya penyaliban bangsa Yahudi setelah abad kedua Masehi. Perkamen tersebut menjadi bukti bahwa hukum Yahudi pada masa itu menerima penyaliban sebagai salah satu metode eksekusi yang lebih tua dibanding hukum rajam atau mencekik. Di bawah pendudukan Romawi, bentuk hukuman ini menjadi hal biasa. Bahkan pada tahun 4 sebelum Masehi, bangsa Romawi telah menyalib 2000 orang Yahudi. Pada masa itu, penyaliban dipandang sebagai hukuman budak. Selain itu, hukum ini juga syarat dengan muatan politik. Selama abad pertama Masehi terjadi penyaliban benar besar-besaran yang diberikan pada kebanyakan orang Yahudi karena memberontak pada Romawi. Meskipun begitu, kebanyakan korban yang dihukum dengan penyaliban disebut dengan perampok. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, di masa Persia,
Hukuman penyaliban dilakukan dengan menggantung korban di pohon atau tiang. Seorang Romawi masih melakukan penyaliban di pohon dan tiang dari waktu ke waktu. Baru kemudian tiang palang digunakan seiring berkembangnya waktu. Tiang yang umum digunakan berukuran 1,8 hingga 2,4 meter dengan berat sekitar 130 kilogram. Sedangkan panjang yang digunakan berukuran 1,5 hingga 1,8 meter dengan berat 57 kilogram. Korban penyaliban dipaku atau ikat pada tiang palang tersebut. Namun sebelum itu dalam hukum Romawi, seseorang yang dieksekusi dengan penyaliban akan mengalami hukum cambuk dulu, kecuali perempuan, senator, dan tentara Romawi. Pencambukan sendiri adalah prosedur sangat brutal karena dilakukan dengan tongkat kayu atau cambuk pendek dengan tali kulit dan bola kecil tajam yang diikat di ujungnya. Korban semula ditelanjangi, diikat ke tiang palang, dan kemudian dicambuk. Hukum Romawi tidak mengenal batasan untuk tingkat cambuk, tapi hukum Yahudi membatasi sejumlah 40 pukulan. Meski begitu, cambukan selalu menghasilkan luka yang dalam hingga pendarahan dengan tujuan untuk melemahkan korban secara signifikan. Selain mencambuk, beberapa algojo yang sadis sering membuat korbannya cacat dengan memotong lidah atau membutakan mata. Jika sudah begitu, korban seringkali pingsan hingga mengalami kematian mendadak. Korban yang tidak mengalami kematian mendadak setelah menerima pukulan cambuk akan dipaksa untuk membawa patibulum atau tiang palang yang diikatkan ke pundaknya menuju lokasi eksekusi. Di Yerusalem, menurut adat akan ada perempuan menawarkan minuman analgesik pada korban. Tidak hanya itu, di kasus penyaliban, korban dipaku bagian pada tangannya. Tujuannya adalah agar tidak lepas dalam memanggul patibulum hingga lokasi eksekusi. Pada prosedur ini, korban dikawal oleh sejumlah prajurit untuk memastikan korban meninggal. Kematian korban rata-rata memakan waktu 3-4 jam hingga 3 hingga 4 hari. Setelah korban meninggal, hukum Romawi mengizinkan keluarga untuk memindahkan jenazah untuk dimakamkan jika mendapat izin dari hakim. Jika tidak ada izin dari hakim, mayat akan dibiarkan disalib hingga dimakan hewan atau burung pemangsa. Oke, sekian dan terima kasih.